Terima kasih ya Tuhan, bahwa benar bahwa Engkau yang telah memilih kami dari segala bangsa, Engkau yang memanggil kami untuk menjadi hamba-hambamu, menjadi umat-umat pilihanmu. Dalam malam hari ini, kami mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu menjadi terang dalam kehidupan kami, sebab firman-Mu adalah pelita bagi jalan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi kami mendengarkan, berikan kami hikmat, pengertian, sehingga firman-Mu hidup dalam kehidupan kami dan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami hidup oleh karena firman. Terima kasih. Firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisi, dan takkan ku ragu, asal Kau dekatku, besertaku selamanya. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pada hamba-Mu dan pemberitaan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Ya. Hari ini ingin melanjutkan, karena minggu lalu saya menceritakan tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati, yang murah hati, maka hari ini saya akan melanjutkan tentang Samaria biar masih nempel ke Samaria itu seperti apa. Tapi hari ini saya akan menjelaskan lebih agak detail, ya, saudara. Jadi sebelum sampai ke topik Yohanes 4, yaitu pertemuan Yesus dengan orang Samaria, ini adalah suatu kitab yang sangat kaya sekali, yang sangat, kalau kita kupas benar-benar itu sangat bermakna sekali. Ya sebelumnya kita harus ngerti dulu, apa itu Samaria, apa yang mereka sembah, orangnya termasuk orang apa-apa aja, itu kita harus ngerti dulu sejarahnya. Jadi saya mulai dengan sejarah dari Samaria. Saya coba ambil screenshot, ya. Kalau bisa lihat, Belum muncul. Bentar. Masih loading. Ya, sudah. Ada gambar apa? Ada Syrian Empire. Oke. Jadi saya mulai ya. Wah, ini bagus sekali. Saya bisa lihat, Anda juga bisa lihat slide ya. Ya. Jadi waktu pertama kali kerajaan Israel terpecah dua, ya, kan terpecah antara Yehuda sama Israel, benar kan ya? Jadi orang-orang tahu kan? Selatan. Nah, selatan sama utara. Oke. Dan waktu tahun 722 ya, Raja Sargon dari Assyria menaklukkan Israel Utara atau dinamain Samaria. Oke. Dia banyak mengambil orang Israel menjadi budak, tetapi dia nggak ngambil semuanya. Oke. Hanya orang yang cerdas dan yang berguna aja. Jadi yang loyo-loyo ditinggalin di Israel Utara. Kita harus ngerti itu dulu. Dia hanya membawa orang yang bisa melayani dia. Dia demikian merampas bangsa yang dikalahkan
dari orang-orang terbaik yang paling cerdasnya. Jadi orang Israel Utara Samaria itu diambil yang pinter, yang berguna sebagai budaknya, yang kira-kira nggak berguna ditinggal di sana. Oke? Strategi dia gitu ya. Ya, oke, ngerti ini dulu ya. Strategi Raja Assyria itu adalah untuk mengisi kembali negara-negara yang dikalahkan, dalam hal ini Samaria, dengan orang-orang raja yang paling loyal. Jadi kita lihat di kitab 2 Raja-Raja, kelihatan? Oke, saya bacakan. Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, akhirnya dia balikin lagi dari orang-orang yang Babilonia, orang-orang paling loyalnya dia balikin ke orang Samaria. Jadi Raja Asyur mengangkut orang dari Babel, dari Kuta, dari Awa, dari Hamat, dan Sefarwaim. Lalu mereka diam di kota-kota Samaria, menggantikan orang-orang Israel yang dibawa pergi sama Raja Asyur itu ke Niniwe, ya. Maka orang-orang itu pun menduduki Samaria dan diam di kota-kotanya. Oke? Pada mulanya waktu mereka diam di sana, tidaklah mereka takut akan Tuhan. Sebab itu Tuhan melepaskan singa-singa ke antara mereka yang membunuh beberapa orang di antara mereka. Oke? Jadi orang-orang bawaan orang Raja Babel yang ke Samaria itu untuk menduduki negara tersebut, itu banyak dimakan singa. Lalu berkatalah Raja Asyur, berkatalah orang kepada Raja Asyur, Raja-raja, bangsa-bangsa yang tuanku angkut tertawan dan tuanku yang suruh diam di kota-kota Samaria tidak mengenal hukum dan beribadah kepada Allah negeri itu. Sebab itu dilepaskannya singa-singa di antara mereka yang sesungguhnya membunuh mereka. Karena mereka tidak mengenal dan hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Lalu Raja Asyur memberikan perintah, suruhlah ke sana salah satu imam yang telah engkau angkut dalam pembuangan. Jadi imam yang diambil dari Samaria menuju ke pembuangan, suruh balik lagi ke sana untuk apa? Biarlah ia pergi dan diam di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Allah di negeri itu, Samaria. Jadi jelas ya, dia ambil orang-orang pinter dari Samaria, bawa ke Babel. Orang Babel dia suruh dari Kuta, dari Babel gini, bawa ke sana. Tapi dia udah sampai ke Samaria pada dimakan singa. Akhirnya mereka bilang, wah ini pasti dewa negara Samaria ini lagi marah nih. Makanya dibawalah imam pulang ke sana untuk mengajarkan mereka bagaimana menyembah Allah negeri itu. Jadi orang-orang Timur Tengah biasanya percaya bahwa setiap tanah atau bangsa mempunyai dewanya sendiri. Jadi Babel ada dewanya sendiri, Samaria pun ada dewanya sendiri. Dalam benak mereka, pikiran mereka, dewa dan wilayah geografis secara universal terkait. Memang kita percaya ada dewa-dewa terkait, yaitu setan ya. Karena itu mereka percaya bahwa jika tinggal di daerah tersebut, harus menghormati dewa negara tersebut, kalau nggak marah. Ketika orang-orang bukan Israel yang dikirim oleh Raja Sargon, yaitu Raja Assyria, mengalami banyak kesulitan, maka dikirimlah imam untuk mengajari mereka bagaimana menyembah Tuhan di Israel. Oke? Sip. Salah satu seorang imam yang telah mereka angkut dari Samaria ke dalam pembuangan, diam di Betel, dibalikin lagi ke Betel. Ia mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya berbakti kepada Tuhan. Tetapi bangsa itu telah membuat apa? Allahnya sendiri dan menempatkan di kuil di atas perbukit-bukit pengorbanan yang dibuat oleh orang-orang Samaria. Setiap bangsa bertindak demikian di kota-kota yang mereka diami. Orang-orang Babel membuat patung Sukot Benot, orang-orang Kuta membuat patung Negal, orang-orang Hamat membuat patung-patung Asima, dan orang-orang Awam membuat patung Nisba dan Tarak. Orang-orang Serafim membakar anak-anak mereka sebagai korban Adramelek dan Anamelek, para Allah mereka di Serafim. Di samping itu mereka berbakti pada Tuhan dan mengangkat dari kalangan mereka imam untuk berbukti. Maka orang-orang inilah menggunakan ibadah bagi mereka di kuil di atas bukit-bukit pengorbanan. Jadi, walaupun imam dikirim dari Assyria ke Samaria, tetapi orang-orang buangan itu tetap mereka menyembah Allahnya sendiri. Akhirnya apa? Percampuran, integrasi kepercayaan di sana. Jadi, penyembahan orang Samaria kepada Allah
itu sudah tidak murni lagi. Karena apa? Sudah terpengaruh kepada negara-negara lain yang ada di pembuangan di sana. Oke? Nah, akhirnya Assyria dihancurkan oleh Babilonia. Nah, Babilonia itu akhirnya mengalahkan Israel Selatan, yaitu Yehuda. Oke? Nah, pada saat Babylon mengambil orang-orang Israel Selatan, Babilonia pun dikalahkan oleh Persia. Tapi karena kemurahan Tuhan, Raja Persia mengizinkan orang-orang Yehuda untuk membangun kulturnya sendiri, untuk membangun kebudayaan sendiri. Akhirnya pada Esra 1 ayat 4 ya, ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin, yaitu Israel Selatan, mendengar bahwa orang-orang pulang dari pembuangan itu membangun bait suci Allah Israel, ya, maka yang orang Samaria yang di atas ini, ya, dia ngomong sama orang Yehuda, biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun hendak berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur, yang memindahkan kami ke sini. Oke? Jadi waktu Israel Selatan dihancurkan, tetapi orang Raja Persia itu memberikan kemurahan agar mereka bisa kembali dari pembuangan untuk membangun kulturnya sendiri. Tetapi sejak orang Samaria itu minta untuk bantu di selatan, orang-orang selatan itu menolak. Tetapi Jerubabel, Yesua, dan kepala kaum keluarga Israel yang lain berkata, bukan urusan kita bersama. Sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja Persia. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Kores, Raja Persia, sampai pemerintahan Darius, Raja Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Itulah sebabnya orang Samaria sama orang Yehuda itu musuh bebuyutan. Oke? Dan penyembahan dianggap tidak murni lagi karena mereka sudah tercemar oleh banyak Allah-Allah lain di sana. Bahkan orang Samaria sendiri, walaupun dia sudah mengenal tentang Allah sejati, tetapi dia punya agama, dia punya ritual, dia punya cara penyembahan itu tidak murni lagi. Mereka menyembah di bukit-bukit pengorbanan. Oke? Nah, ini harus ngerti dulu, barusan kita masuk ke topik kita sebenarnya, yaitu Yohanes 4. Oke? Yesus dan perempuan Samaria. Maka sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang menasikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih dalam oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Kira-kira pukul 12. Diingat ya, ini pukul 12 ya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak mengiba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ini perempuan Samaria ini yang impor atau yang asli? Kita nggak tahu kan? Nanti kita akan tahu. Penting ini mengetahui dia impor atau yang asli. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Nah, dalam kurung ini berarti ini tambahan, bukan firman Tuhan. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Dianggap kalau misalnya orang Yahudi makan pakai mangkoknya orang Samaria, najis. Dan orang Samaria makan pakai mangkoknya orang Yahudi juga najis. Kedua-duanya najis. Oke? Itu karena ada sejarahnya dahulu. Ya. Oke. Ingat, pertama kali perempuan itu mengenal Yesus adalah seorang Yahudi.
Ingat ya, nomor 1 ya. Yesus adalah seorang Yahudi. Kedua, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah minta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumber ini amat dalam, dari manakah kamu memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami, Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternak-ternaknya. Air hidup di sini, perempuan itu belum tahu bahwa ini adalah makna spiritual bahwa Yesus sendiri adalah air hidup. Dia pikir adalah air mengalir seperti sungai yang tidak habisnya. Itulah air hidup. Jadi, Yakub punya sumur, apakah engkau punya sungai, Tuhan? Kira-kira seperti itu. Ya, apakah engkau lebih besar dari nenek moyang kita, Yakub? Oke? Nah, Yesus yang kedua, setelah perempuan Samaria mengenal Yesus sebagai seorang Yahudi, kedua dia naik pangkat, bahwa dia mengenal Yesus lebih besar daripada Yakub. Oke? Jawab Yesus padanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Perhatikan bahwa orang perempuan Samaria mengatakan bahwa bapa kami Yakub. Artinya apa? Dia adalah keturunan Israel. Kalau enggak, dia tidak akan mengatakan bahwa bapa kami adalah Yakub. Dia bukan Samaria import dari Babel, tetapi dia adalah keturunan Yahudi. Waktu saya baca kitab sejarahnya, dia itu adalah keturunan dari Manaseh. Manaseh, ya. Kalau misalnya mau ditanya dari mana, itu harus buku baca banyak, ya. Tapi saya langsung kasih tahu ya, dia ada dari Manaseh dan dia adalah keturunan Yahudi. Jadi, maka itu dia mengerti tentang adanya Nabi, adanya Yakub. Oke? Oke. Nah, waktu perempuan itu bilang, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Yesus menyuruh wanita itu manggil suaminya. Karena gimana pun juga, suami memegang peranan di dalam rumah tangga. Jadi kalau istrinya mau bertobat, suaminya harus panggil dulu. Oke, jadi Tuhan Yesus tidak melihat ini sebagai makna individu, tapi spiritual satu keluarga. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya tidak akan haus untuk selama-lama. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada kehidupan kekal. Perempuan ini belum ngerti ini apa. Kata perempuan ini kepadanya, Tuhan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Dia minta air yang benar-benar mengalir seperti sungai, mungkin di mana lah gitu, ya kan? Kata Yesus kepadanya, sebelumnya panggil dulu suami kamu datang ke sini. Oke? Jadi Tuhan menganggap bahwa pertobatan itu bukannya individu, tapi kalau misalnya dia punya suami, harus panggil suaminya gitu. Oke? Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepada, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada padamu sekarang bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau berkata benar. Kata perempuan ini kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Naik pangkat lagi. Pertama, perempuan itu mengenal Yesus sebagai seorang Yahudi. Ya. Kedua adalah seorang lebih besar dari Yakub. Yang ketiga adalah seorang nabi. Nah, di sini lihat waktu Yesus menolong perempuan yang berzina, Yesus bilang apa? Jangan berdosa lagi. Ya kan? Tapi di sini dia tidak mengatakan kepada perempuan ini jangan berbuat dosa lagi. Oke? Timbul suatu pertanyaan. Oke? Perempuan itu datang ke sumur pas siang hari. Apakah dia menghindari orang lain? Yes, karena rata-rata mereka ngambil air pada sore hari, waktu tidak terlalu panas. Perempuan itu sudah menikah 5 kali. Mengapa yang terakhir dia tidak menikah?
tanggunglah 6 kali 7 kali kan sama aja gitu. Oke, satu pertanyaan kan. Yang ketiga, dia tinggal bersama seorang yang bukan suaminya. Apakah itu diperkenankan? Oke. Untuk menjawab pertanyaan di atas, oke, ini penting nih ya. Sebelum kita terlanjur menghakimi perempuan tersebut, mari kita mempelajari tata istiadat orang Israel pada zaman itu. Ini penting. Ya kan? Orang kalau misalnya lihat ini, oh, dia tuh perempuan gak benar. Suaminya banyak. Benar kan? Tapi apakah benar itu? Kita lihat dulu tata cara orang Israel. Oke. Saya ambil dari kitab Deuterokanonika, ada kitab apokripa dari orang-orang Katolik yang biasa ada di tengah itu. Ya. Ini bukan firman Tuhan, tetapi kita bisa belajar sejarah dalam kitab ini. Ya, oke? Deuterokanonika Tobit 3 ayat 7 sampai 9. Oke? Ada seorang perempuan yang bernama Sarah, bukan Ibu Sarah Eti ya. Tadi Esra, sekarang Sarah. Iya. Pas banget ya. Jadi ini di dalam kitab ini ya, kita baca sama-sama ya. Pada suatu hari yang sama terjadilah bahwa Sarah, anak perempuan Raguel di kota Ekbatana di negeri Media, menang nista dari pihak pelayan perempuan ayahnya. Ayahnya pun punya pelayan, dia nista ini Sarah. Kenapa? Adapun Sarah itu sudah diperistrikan kepada 7 laki-laki, tapi mereka semua dibunuh oleh Asmodeus. Asmodeus adalah setan, ya. Ini cerita konon di sana, ya kan? Sebelum Sarah bersetubuh dengan mereka, sebagai pantasnya bagi seorang istri. Kata pelayan itu kepada Sarah, engkau sendirilah yang membunuh para suamimu. Engkau sudah diberikan kepada 7 orang, tetapi tidak ada seorang pun yang engkau nikmati juga. Masakan kami kau cambuki karena mereka mati. Baiklah kamu menyusul mereka saja, supaya seorang anak laki-laki atau perempuan dari engkau jangan pernah kami lihat. Jadi Sarah ini akhirnya karena dia depresi, dia pengen bunuh diri. Karena kutuk yang ada di dalam dirinya, kutuk itu ada dari setan. Oke? Nah, bisa jadi perempuan Samaria ini mengalami hal yang sama sama Sarah. Mungkin dia punya suami 4, suami 5 itu bukan karena nakal. Mungkin karena dia menikah, tapi sebelum mereka menikah, suaminya udah mati duluan. Suatu kutuk, bisa jadi, ya. Jadi kita jangan menghakimi perempuan itu. Lagi pula, di perkawinan orang Yahudi itu, mereka itu ada 2 fase. Yang pertama adalah tunangan, seperti Yusuf bertunangan dengan Maria. Mereka sudah suami istri, ya. Tapi sebelum mereka menikah, mereka tidak boleh bersetubuh. Tapi mereka udah resmi menjadi suami istri pas mereka udah tunangan. Jadi bisa jadi orang yang tinggal dengannya sekarang adalah mereka sudah tunangan tapi belum menjadi suami perempuan Samaria itu. Jadi kita tidak boleh langsung menghakimi perempuan Samaria itu. Karena Yesus juga tidak bilang, engkau berdosa, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, dalam hal ini, perempuan Samaria ini tidak berdosa. Karena apa? Bukan karena dia nakal, tapi karena kutuk. Seperti yang dialami oleh Ibu Sarah, anak perempuan Raguel. Nanti saya akan konklusi di belakangnya lagi, masih ada lagi. Ya. Dan kenapa dia menghindari mengambil air pas waktu sore dan dia nggak mengambil air pada malam? Mungkin dia malu kepada teman-temannya. Wah, kamu adalah wanita yang terkutuk lah, suami yang kamu nikahin mati semua lah, atau bagaimana lah. Akhirnya dia lebih baik, udahlah daripada gue banyak dengar orang, mendingan gue sendiri aja ke dalam air. Dan Tuhan Yesus sayang kepada orang-orang begini. Tuhan Yesus sayang kepada orang-orang yang istilahnya terbuang, terasing gitu. Dan saya rasa perempuan ini melakukan ini bukan karena dia nakal, tapi karena ada kutukan di dalam diri
dia. Dan Yesus datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Tuhan Yesus datang untuk menghancurkan pekerjaan Asmodeus, si setan jahat itu. Karena itu dia datang kepada orang Samaria itu untuk melepaskan kutuknya. Dengan menawarkan perempuan ini air hidup. Oke, kita lanjutin lagi. Nenek moyang kami, kata orang perempuan Samaria, menyembah di atas gunung ini. Ingat ya, yang tadi cerita ini kan. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal karena sudah campur aduk dengan orang-orang di Babel itu. Kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi ada saatnya dan sudah tiba sekarang karena Yesus ada di sana bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Apa artinya menyembah dalam roh dan kebenaran? Adalah menyembah Tuhan dengan apa? Mengkhususkan diri dalam firman Tuhan. Dan ada Roh Kudus di dalam kita yang mengajarkan kita firman Tuhan itu. Sehingga firman itu menjadi hidup. Itu aja. Oke, berarti perempuan ini adalah perempuan Samaria keturunan orang Israel. Karena dia bilang, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Oke. Terakhir, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu, aku tahu. Nah, bahwa Mesias akan datang. Dia ambil dari kitab Ulangan. Saya lupa tulis ini. Yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Ingat, pertama kali perempuan itu kenal Yesus sebagai seorang Yahudi. Kedua, kenal Yesus sebagai seorang yang lebih besar daripada Yakub. Nabi. Yang ketiga adalah mengenal Yesus sebagai seorang nabi. Yang keempat adalah yang kita harus lakukan kepada setiap orang adalah mengajarkan orang-orang agar mengenal Yesus Kristus sebagai Kristus, Mesias, penyelamat, juru selamat kita. Allah Yesus, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Tujuan kita berkata-kata dengan Allah, tujuan kita menyampaikan firman Tuhan, tujuan segala sesuatunya adalah untuk memproklamirkan bahwa Yesus adalah Kristus yang terakhir. Itu penting sekali, karena dia yang bisa melepaskan kutuk dari perempuan itu. Perempuan itu udah begitu desperate-nya. Bukan kalau nakal dia mah udah beda dia punya tulisan di sini. Cara Yesus berkata dengan dia pun beda. Tapi Yesus tahu dia adalah wanita yang harus ditolong. Gitu ya kan? Perempuan Samaria adalah evangelis pertama orang Samaria. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata apakah yang kau kehendaki ataupun apa yang kau percakapan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata-kata kepada orang di situ. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi ke luar kota lalu datang kepada Yesus. Saudara, kita coba pikir ya, kalau dia itu perempuan nakal, mungkin nggak dia evangelis orang langsung datang ketemu Kristus? Enggak. Jadi kalau lihat dari sini, kemungkinan orang-orang tahu bahwa dia adalah wanita yang kasihan, yang terkutuk. Karena setiap kali dia menikah, suaminya mati 5 kali. Dan terakhir dia nggak berani kawin lagi karena takut suaminya juga mati. Atau dia lagi dalam posisi, menunggu saat itu. Tapi Yesus sayang sekali sama orang-orang begitu. Karena itu,
dia dari Yehuda datang ke Samaria khusus untuk menemui perempuan ini. Dan memberikan dia hadiah yang luar biasa besar. Yaitu dia sendiri sebagai air hidup. Karena itu, perempuan ini begitu menerima kasih yang begitu besar dari Tuhan Yesus. Ini tergerak dia untuk mengabarkan Injil, memberitakan Yesus pada orang-orang Samaria. Orang-orang Samaria tahu bahwa perempuan ini adalah perempuan yang kasihan. Tapi setelah dia merasakan roh yang bekerja begitu dahsyat, dia pengen tahu juga siapa Yesus. Akhirnya orang-orang itu pun datang ke sana untuk menyembah Yesus. Amin. Amin. Jadi untuk penutup ini saya akan mengajarkan satu hal yang namanya merismus. Yohanes 3, ada kenal nggak dia punya cerita? Yesus bertemu kepada seorang Farisi. Namanya siapa? Nikodemus. Oke. Nikodemus adalah seorang Yahudi. Perempuan ini adalah seorang bukan Yahudi, Samaria. Nikodemus adalah seorang laki-laki. Perempuan ini adalah seorang perempuan. Nikodemus adalah orang yang terpandang. Perempuan ini adalah orang yang terkutuk. Nikodemus datang kepada Yesus pada malam hari. Yesus menemui perempuan ini pada waktu siang hari. Benar kan? Jadi konklusinya bahwa nggak peduli orang itu orang terhormat atau orang terkutuk. Nggak peduli orang itu laki-laki atau perempuan. Tidak peduli orang itu Yahudi atau bukan Yahudi. Tidak peduli orang itu datang ke Yesus malam hari atau siang hari. Tidak peduli orang itu datang kepada Yesus atau Yesus datang kepada dia. Semua ada di dalam kasih karunia untuk diselamatkan barang siapa yang percaya kepadanya. Amin. Amin. Ya, itu adalah sedikit. Jadi perbandingan kadang-kadang ini namanya merismus, memperbandingkan dua yang ekstrim. Jadi Nikodemus, perempuan Samaria, malam, siang, gitu segala macam. Jadi sorry. Jadi sejak kalau kita menginjili, kita juga penting untuk pelan-pelan membimbing orang dengan sabar seperti Yesus. Memperkenalkan dia sebagai seorang Yahudi. Oh, dia udah ngerti dikit. Kita tambahin lagi lebih besar dari Yakub. Dia udah ngerti dikit. Kita tambahin dulu dia Nabi. Udah lebih ini terakhir yang harus dan mesti kita itu bahwa dia adalah Kristus, sang penyelamat dunia. Dan kalau dia ada di dalam hati kita, dia akan memberikan kita segalanya. Jika Anda memiliki Kristus, Anda memiliki segalanya. Tidak peduli kita punya kondisi bagaimana. Amin. Amin. Ya, jadi jelas sekali ya firman hari ini. Saya tutup aja. Pak Sony bisa tolong atau Bu Eli tolong doakan, tolong nyanyi satu lagu lah untuk memuji Yesus. Ya. Oke. Tunggu saya baliknya lagi gimana caranya ya. Oke, sip. Sebenarnya balik. Oke. Ayolah. Kasih Yesus indah dalam hidup, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Amin. Pegang tanganmu sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai
Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hatiku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sepakat dengan mulut kami mengaku bahwa Engkaulah Tuhan. Engkaulah Kristus. Hanya Engkaulah yang kami miliki dan hanya Engkaulah yang kami harapkan. Amin. Tuhan Yesus, Engkau datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Yes. Karena itu Tuhan Yesus, berikanlah belas kasihan kepada kami. Segala kutuk kami Engkau hancurkan dalam nama-Mu Yesus Kristus. Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak bisa apa-apa. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Engkau adalah Kristus. Dan dengan iman kami menyatakan itu Tuhan. Ya, benar. Biarlah kami seperti orang perempuan Samaria itu. Percaya bahwa Engkaulah Kristus sehingga memiliki air hidup di dalam kami yang tidak henti-hentinya mengalir. Dan kami juga bisa memberikan berkat kepada orang lain. Dan kami juga ingin seperti perempuan Samaria itu memberitakan Kristus Yesus Engkau. Karena itulah yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena hanya Engkaulah yang punya kuasa, kerajaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Amin. Amin.